Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih bab taubah, bab tentang taubat. Kita masuk dalam hadis yang ke-16 dari kitab ini. Baik, fal yaqra, silakan dibaca. Salah satu baca dari hadis yang ke-16. Badahu setelah. Nah, lanjut. Satu lagi, 6. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yakni 3 hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, semuanya berkaitan dengan taubat. Semuanya berkaitan dengan taubat. Adapun hadis Abu Musa, yakni dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha. Kalau kita artikan hadis yang pertama dulu, ya. Yakni dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu, jadi menghamparkan tangannya di waktu malam, agar orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di waktu siang ini bertaubat. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah melapangkan yang tangannya, membuka tangannya bin nahar di waktu siang, agar orang yang melakukan dosa di waktu malam ini bertaubat. Hatta tatlu as-samsu, hingga matahari terbit, min maghribiha, hingga matahari terbit dari arah barat.
Jadi hingga hari kiamat, hingga matahari terbit dari arah barat. Rawi Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Adapun hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawi Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan terima taubatnya. Maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis ini riwayat Muslim. Adapun yang ketiga tadi, yakni dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu akan menerima taubat hamba selama nafasnya belum di tenggorokan, selama belum sakarat. Ini taubatnya akan diterima. Qala Syarih Al-Utsaimin rahimahullah, amma hadisu Abi Musa faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu as-samsu min maghribiha wa hadza min karamihi azza wa jalla annahu yaqbalu taubata hatta wa in ta'akhkharat. Ini adalah hadis Abu Musa ini di antara bentuk yakni maha murahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, yaitu bahwasanya Allah akan menerima taubat, tetap menerima taubat hatta walaupun sudah agak telat. Maksudnya agak telat itu enggak langsung. Wa in ta'akhkharat, yani fa idza atnaba al-insanu dzamban fin nahari fa innallaha ta'ala yaqbalu taubatahu walau taba fil laili. Yaitu apabila manusia berbuat dosa di waktu siang. Siangnya berbuat dosa nih. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala ini akan menerima taubatnya walaupun dia manusia tadi bertaubat di waktu malam. Siangnya berbuat dosa, taubatnya malam hari. Enggak langsung sore atau langsung enggak, tapi taubatnya malamnya. Ini Allah akan tetap terima taubatnya. Wa kadzalika idza atnaba fil laili wa taba fin nahari fa innallaha ta'ala yaqbalu taubatahu bal innahu ta'ala yabsutu yadahu hatta yatalaqqa hadhihi taubah allati tasduru min abdihil mu'min. Demikian juga apabila seorang hamba manusia ini berbuat dosa di waktu malam dan dia bertaubat di siang harinya, malamnya berbuat dosa, taubatnya di siang hari, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan tetap menerima taubatnya. Bahkan Allah Ta'ala yabsutu yadahu, jadi menggambarkan membuka tangannya, hatta yatalaqqa hadi taubah, hingga Allah menerima taubat yang dilakukan atau yang keluar dari hambanya yang mukmin. Nah, kita telah sebutkan bahwasanya di antara sifat orang mukmin itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi bahkan orang yang mukmin maka dia akan senantiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan di sini Allah akan menerima taubat dari hambanya yang mukmin. Hambanya yang mukmin. Bagaimana telah kita sebutkan, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan
memanggil dan memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, fi hadzal hadisi dalilun ala mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala li taubah. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada taubat. Allah taala mencintai taubat. Telah disebutkan di hadis sebelumnya tentang kisah seorang yang kehilangan untanya. Kemudian unta membawa perbekalannya, makanan minumannya, hilang entah kemana, nggak bisa menemukan. Kemudian unta itu kembali lagi dan bisa kembali kepada dia, dan karena amat senangnya maka dia sampai keliru mengucapkan ucapannya, dan Allah disebutkan situ bahwasanya Allah ini lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Taubat hambanya yang mukmin lebih bergembira daripada taubatnya orang ini mendapatkan kembali kendaraannya atau untanya. Allah ini lebih bergembira dengan gembiranya orang tadi menemukan kendaraan untanya tadi. Ini menunjukkan sekali lagi Allah itu mencintai, menyukai taubat. Dan otomatis berarti juga Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Banyak bertaubat tawab ini. Banyak bertaubat. Dan orang-orang yang mensucikan diri. Tidakkah kita ingin orang-orang yang menjadi orang-orang dicintai oleh Allah Ta'ala? Ini diantaranya orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sekali lagi juga ada motivasi untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara faedah dari hadis Abi Musa ini, isbatu anna Allah Ta'ala lahu yadun wa huwa kadzalik bal lahu yadani jalla wa ala kama qala ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani. Ini faedah kedua adalah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tangan. Dan memang demikian, bahkan Allah lahu yadan, memiliki dua tangan, jalla wa ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini bisa dicek ayat Al-Maidah ini ayat 64. Al-Maidah ayat 64. Allah Ta'ala telah berfirman di situ, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghulat aydihim walu inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, orang Yahudi mengatakan di tangan Allah itu maglulah. Maglulah itu kayak dikatakan terbelenggu, terikat. Jadi kata gulla, tangan Allah itu terbelenggu, kata orang yang Yahudi. Gullat aidihim walu inu bima qalu. Sebenarnya tangan merekalah yang terbelenggu dan merekalah yang dilaknat. Walu inu, mereka dilaknat bima qalu, karena apa yang mereka katakan itu. Bal yadahu mabsutatani. Padahal kedua tangan Allah itu terbuka, terhamparkan, terbuka. Mabsutatani.
Dan tangan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Bahkan dua tangan, bagaimana difirmankan di dalam surah Al-Maidah ini. Kita tahu Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Firman Allah. Maka ini termasuk apa? Ini apa? Sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya. Maka kita mengimani. Maka kita wajib untuk mengimaninya. Kita wajib untuk mengimaninya. Wa annahuma sabitatani lillah, dan bahwasanya kedua tangan itu adalah tetap ditetapkan oleh Allah, ditetapkan untuk Allah Ta'ala. Ingat di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mengimani asma dan sifat Allah, yaitu apa? Isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi wa asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa mentahrif. Mentahrif itu tanpa mengubah maknanya ke makna yang tidak benar. Wala ta'til, dan juga tidak mengingkarinya. Mengingkari itu enggak mungkin Allah mempunyai sifat begitu. Kalau begitu kan kayak sama dengan makhluk, namanya ta'til. Kemudian dihilangkan atau mengingkarinya. Tidak boleh. Wala takyifin. Min ghairi takyifin wala tasbih. Demikian juga tanpa menanyakan bagaimana hakikatnya dan juga tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ini kaidah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani asma dan sifat Allah Ta'ala. Ini berlaku semuanya. Maka mengimani hal itu adalah wajib bagi kita. Wajib bagi kita. Kemudian menanyakan bagaimana hakikatnya. Ini tidak boleh. Bagian telah kita sebutkan. Karena hakikatnya bagaimana hanya Allah yang tahu. Mengimaninya wajib. Qala Sa'utsaimin, beliau menyebutkan sini, akan tetapi walakin la yajuzu an natawahhama annaha misu aidina. Akan tetapi tidak boleh kita bayangkan bahwasanya tangan Allah itu seperti tangan kita. Tidak boleh. Li'anna Allah yaqulu fi kitabihi, karena Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya ini Al-Qur'anul Karim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu apapun yang menyamainya, yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir. Sedang ia sami, maha mendengar lagi maha melihat. Maka bagian yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, ini menafikan adanya tasbih. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada. Dari makhluknya tidak ada yang sama dengan Allah. Sedikit pun tidak ada. Yang kedua adalah isbat. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa hakadza kullu ma marra bika min sifatillahi fa asbitha lillah azza wa jalla, lakin biduni an tumatsilaha bi sifatil makhlukin, li anna Allah laisa kamitslihi syai'un la fi dzatihi wa la fi sifatihi azza wa jalla. Demikianlah ya. Setiap Anda melewati, menemukan, mendapati sifat-sifat Allah, maka tetapkan itu untuk Allah. Tetapkan itu. Tetapkan maksudnya terima. Fahami sebagaimana yang ada dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Ini kaum salaf pun demikian. Yang mereka mengatakan amiruha kama ja'at, sudah pahami sebagaimana yang datang dalam Al-Quran atau dalam hadis. Ini wajib demikian. Akan tetapi tanpa Anda menyerupakan sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Dengan sifat-sifat makhluk. Karena
Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyamainya, yang menyerupainya, enggak ada. Baik di dalam zatnya maupun di dalam sifat-sifatnya. Bagaimana kita membayangkan sifat Allah, kita enggak bisa melihat Allah. Kalaulah antara makhluk saja sama namanya, itu pada hakikatnya berbeda antara makhluk. Ya kan? Sama-sama kaki itu pun berbeda. Sama-sama mata juga berbeda. Antara makhluk satu dengan yang lainnya beda. Itu sama-sama makhluk. Maka antara sang khalik dan makhluk jauh lagi perbedaannya. Maka ya sudah, terima, imani begitu aja. Karena Al-Quran menyebutkan demikian. Kemudian berikutnya, wa fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini juga, tadi ada 3 hadis ya. Di antara pelajaran adalah annallaha subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi wa in ta'akhkharat. Lakin al-mubadaratu atau lakinnal mubadarata bi taubati hiyal wajib. Li'anna al-insana la yadri faqad yafja'uhu al-mautu fayamutu qabla ayyatub. Fal wajibu al-mubadarah. Lakin ma'a dzalik law ta'akhkharta taballahu 'alal abdi. yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini akan menerima taubat hamba walaupun ta'akhkharat. Ta'akhkharat ini agak terlambat. Maksudnya tidak langsung bertaubat, habis dosa tidak langsung bertaubat. Itu pun masih diterima taubatnya oleh Allah. Akan tetapi, nah ini yang penting, akan tetapi bersegera untuk bertaubat, segera untuk bertaubat itu yang wajib. Itu yang wajib. Kenapa demikian? Karena manusia nggak ngerti, nggak tahu. Barangkali tiba-tiba dia mati. Malam taubat, malam berbuat dosa misalkan, nggak segera bertaubat, besok pagi, besok siang aja lah, tadi habis ngaji siang pun diterima siang taubatnya. Tidur nggak bangun, mati. Akhirnya mati dalam keadaan belum bertaubat. Ya, siapa yang menjamin besok pagi masih hidup? Nggak ada. Siapa yang menjamin besok pagi masih bisa bangun? Nggak ada yang menjamin. Maka ini yang wajib bersegera untuk bertaubat. Habis berbuat salah, dosa, ingat ini dosa, taubat langsung, bertaubat pada Allah segera. Akan tetapi walaupun demikian, jika misalkan Anda ini menunda taubat, akhirnya tetap walaupun taubat itu enggak segera dilakukan, tetap Allah akan menerima taubat tersebut. Tetap Allah akan menerima taubat tersebut. Selama masih dalam waktu yang masih memungkinkan untuk diterima taubat tersebut. Maka di hadis setelahnya. Di hadis setelahnya bahwasanya di situ ada pelajaran. Ini hadis Abu Hurairah. Di dalam hadis ini terdapat dalil ala anna samsa idza tala'at min maghribiha intaha qabulu taubah. Bahwasanya apabila matahari telah terbit dari arah barat, maka sudah berakhirlah waktu diterimanya taubat. Waktu diterimanya taubat. Akan tetapi terkadang mungkin ada orang bertanya, apakah matahari itu mungkinkah matahari terbit dari barat? Karena yang diketahui, yang kita kenal, kita ketahui matahari terbit dari arah masyrik, yaitu arah timur. Maka kita katakan, na'am, hadza huwal ma'ruf. Nah, ini yang kita ketahui. Ya kita lihat matahari terbit dari arah timur. Dan itu
mulai sejak Allah menciptakan matahari sampai sekarang ini. Matahari terbit dari arah timur ke barat. Akan tapi nanti di akhir zaman itu Allah Ta'ala memerintahkan matahari antar min haitsu ja'at fatan akisu ad-daurah wa tatlu'u min maghribiha. Kan tetapi nanti di akhir zaman Allah memerintahkan matahari untuk kembali dari mana ia datang. Maka perputaran berbalik. Ia akan terbit dari arah barat. Maka fa idza ra'ahan nasu amanu kulluhum. Apabila manusia itu melihat matahari telah terbit dari arah barat, semua mereka beriman. Hattal kufar Yahud wan Nasara sebutkan. Hingga orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, Budiyun, Wasuyuyun, wa ghairuhum. Semuanya kulluhum yu'minun, semuanya beriman. Akan tetapi walakinnal ladzi lam yu'min qabla an tatlu as-sams min maghribiha la yanfa'uhu imanuhu. Akan tetapi kalau pada sebelumnya, sebelum matahari terbit dari barat dia enggak beriman, maka ketika itu imannya enggak lagi bermanfaat. Keimanannya tidak lagi bermanfaat. Kullun yatubu aidan lakin alladzi lam yatub qabla an tatlu as-samsu min maghribiha la tuqbalu taubatuhu. Demikian juga semua orang bertaubat ketika melihat itu. Akan tetapi orang yang tidak bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka taubat ketika itu tidak diterima taubatnya. Li'anna hadhihi ayatun yashaduha kullu ahad, karena ini adalah salah satu tanda yang dilihat oleh semua manusia. Wa idza ja'at al-ayatul mundhiratu lam tanfa'it taubah wa lam yanfa'il iman. Maka apabila ayat-ayat ya tanda-tanda kebesaran Allah, tanda hari kiamat telah datang. Jadi yang mendekat dengan ini dekat dengan kiamat kubro itu telah ada, maka di saat itu tidak lagi bermanfaat taubat dan keimanan. Kalau sebelumnya tidak bertaubat dan juga tidak beriman. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat malam selama matahari belum terbit dari barat, maka ini seperti hadisnya, ini seperti hadis Abu Musa. Intinya di sini jangan tunda-tunda taubat. Kemudian kalau orang bayangkan berarti kan nanti hari kiamat. Berarti mungkin masih lama gitu kan. Berarti untuk memotivasi ya taubat itu, ingat kiamat sugro aja lah. Apa kiamat sugro? Mati. Banyak orang yang sudah mati sebelum matahari terbit dari barat. Dia sudah mati duluan. Sudah meninggal. Banyak di antara teman-teman kita, saudara kita. Ini sakit sedikit langsung mati, bahkan tidak sakit meninggal. Banyak. Nah, ketika orang ingat mati ini, maka ini akan termotivasi. Maka kita itu disuruh untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadhihi miladzat. Perbanyak oleh kamu sekalian mengingat yakni pemutus, yakni apa? Kenikmatan. Yakni apa? Ai al-maut, kematian. Karena orang yang ingat mati, maka ketika dia itu berada di suatu keadaan yang lapang, ia akan menyempitkannya. Apa maksudnya? Ketika orang itu diberi kelapangan, rezeki, kekayaan banyak, hartanya melimpah, maka ketika dia ingat kematian, maka ini tidak menjadikannya berfoya-foya dengan hartanya. Karena nanti kalau mati sudah selesai, harta ditinggalkan, bahkan nanti akan ditanya dia tentang hartanya. Maka ia justru ketika ingat mati, dia akan gunakan ini bagaimana hartanya supaya bisa bermanfaat dan bisa dibawa sampai mati, disedekahkan, diinfakkan, dan semacam itu.
digunakan hal yang bermanfaat, nanti akan ditanya. Ketika orang dalam keadaan sempit, kesempitan, kekurangan harta, miskin, fakir, ketika ingat mati, maka ini pun akan menjadikannya tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena manusia suatu ketika cepat atau lambat pasti akan mati. Jadi kalau seandainya dia menderita kekurangan, itu pun enggak selamanya, paling sebentar aja. Setelah mati selesai. Akan tetapi hal ini menjadikan dia termotivasi tetap yang penting menjaga iman dan amal soleh. Menjaga iman dan amal soleh. Maka ketika orang itu ingat mati dalam keadaan yang tadi kurang, dunianya juga diberi pas-pasan misalkan, tidak terlalu bersedih hati, akhirnya memburu dunia terus lupa, akhirnya tidak. Maka mengingat mati banyak faedahnya, termasuk bertaubat, segera untuk bertaubat, dan banyak untuk bertaubat. Ini kemudian di dalam hadis Abdullah bin Umar, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selama belum ditenggorokan. Apanya? Nafasnya. Ai malam tasil ruh al-hulqum, sebelum ruh ini sampai di tenggorokan, mau keluar. Sakaratul maut. Maka apabila ruh sudah di tenggorokan, sudah mau lepas, maka ini fala taubatalah, tidak ada taubat baginya. Ini. Nas-nas yang lain menjelaskan bahwasanya apabila kematian telah datang, maka tidak ada taubat bagi orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa laysati taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahadahumul maut qala ini tubtul an. Bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan amal-amal sayyiat, amal-amal kejelekan, hingga apabila telah datang kepada salah satu dari mereka kematian, ia mengatakan ini tubtul an, sesungguhnya aku sekarang bertaubat. Nah ini berarti taubatnya sudah tidak diterima. Jadi berarti ini ingat berkaitan dengan apa? Malam yughargir ini. Sekali lagi orang itu enggak tahu kapan ajalnya datang. Kalau seandainya diberitahu besok kamu mati, jadi sudah siap-siap ya, sampai mulai pas mati pas keadaan taubat, keadaan ibadah, sholat enak. Tapi di sini ujian manusia, tidak ada yang tahu. Tapi pasti datang. Pasti datang, dan apabila datang tidak bisa ditunda sedikit atau diajukan sedikit, tak bisa. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, enggak bisa ditunda sedikit, enggak bisa diajukan. Maka ini rahasianya semacam itu. Sehingga menjadikan orang supaya selalu bersiap-siap. Selalu siap-siap. Dengan apa persiapannya? Ya selalu menjaga amal tadi, selalu menjaga iman, amal soleh, melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ketika melakukan jatuh di dalam hal yang tidak baik, kan tahu tuh manusia sebetulnya ini nggak baik sebetulnya, ini dosa, segera bertobat, segera kembali kepada Allah. Maka sekali lagi, baik merasa dosa atau tidak merasa dosa, sadar atau enggak sadar melakukan dosa, yang penting banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Dan memang ketika kita baca istighfar dan juga taubat, dibaca hanya mengejar jumlah,
dan dibaca dengan pelan dan dihayati, ini mungkin berbeda. Mengejar jumlah itu pokoknya astagfirullah, astagfirullah. Mengejar jumlah pokoknya 100. Atau sambil pelan, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa artinya nih? Saya bersifat kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Terus memahami ini. Ini mungkin ada pengaruh. Dihayati, dibaca, dan dirasakan. Minta ampunan kepada Allah. Istighfar, pelan-pelan. Istighfar, bertaubat. Ini terasa. Mohon ampunan kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau dan aku bertaubat kepadamu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini. Maka sini disebutkan fa'alaika ya akhil muslim an tubadira bitaubati ila Allah azza wa jalla minadz dzunub wa an taqlu'a amma kunta mutalabbisan bihi minal ma'asi wa antakuma bima farratta bihi minal wajibat wa tas'alallaha qabula taubatika wallahu a'lam. Maka wajib bagi Anda wahai saudaraku muslim untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Azza wa Jalla dari semua dosa. Jangan hanya taubat dari dosa-dosa besar, mingkuli dzambin azim misalnya. Artinya dari setiap dosa besar, terus dosa kecil enggak taubat. Jadi segala dosa. Taubat dari semua dosa-dosa. Dan hendaknya Anda segera meninggalkan maksiat-maksiat yang Anda lakukan. Tinggalkan. Bertaubat, tinggalkan maksiat dan dosa yang telah dilakukannya. Dan segera menunaikan kewajiban-kewajiban yang selama ini masih kurang untuk diperhatikan. Yang teledor, yang dilakukan semaunya saja, segera tingkatkan. Lakukan kewajiban-kewajiban itu dengan baik. Jangan tafrid. Tafrid ini maksudnya apa? Enggak memperhatikan kewajiban itu. Tafrid. Atau melakukannya kurang maksimal melakukannya. Makanya tafrid. Maka segera tunaikan kewajiban-kewajiban yang selama ini kurang ditunaikan. Kewajiban apa saja? Hal yang wajib. Enggak hanya sholat 5 waktu jelas wajib. Mentauhidkan Allah wajib. Berkaitan dengan misalkan berkaitan dengan zakat, kalau dengan harta wajib segera tunaikan. Kalau yang selama ini enggak pernah melakukan misalkan atau kurang perhatikan, ternyata sudah setahun 2 tahun harusnya kena wajib zakat, misalkan enggak segera belum menunaikan, segera tunaikan dan semacam itu. Nah, terus semacam itu. Teliti apa kewajiban-kewajiban yang masih saya tinggalkan. Kewajiban yang belum saya lakukan apa, segera tunaikan. Dan setelah itu mintalah kepada Allah agar Allah menerima taubat Anda. Jadi memohon diterimanya taubat, berhusnudzon Allah akan menerima taubat kita itu setelah kita benar-benar bertaubat. Yang salah adalah orang yang berharap Allah akan mengampuni dosanya sementara dia tetap di dalam maksiat yang dilakukan, tidak bertaubat. Tapi dia mengharapkan Allah akan Maha Pengampun, Allah akan menerima taubat saya, mengampuni dosa saya, tapi dia tetap bergelimang di dalam maksiat dan dosa. Maka ini tidak boleh. Tapi yang benar tadi, segera bertaubat, tinggalkan kemaksiatan, segera tunaikan kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan dengan baik, bertobat kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah, kiranya Allah semoga berkenan menerima taubat kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.